Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putu Risma Sondewi. Saya merupakan mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Setah Negeri Empu Kuturan Singaraja dari kelas 5A PGSD. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai aksara Bali. Nah, sebelum ke materi inti, kita akan membahas sedikit tentang pengertian bahasa dan juga bahasa Bali. Oke teman-teman, kita akan bahas pertama yaitu pengertian bahasa. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahasa ini merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Oleh karena itu, bahasa bisa disebut juga sebagai salah satu sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia. Nah, berbahasa ini juga merupakan hal yang sangat penting karena dengan bahasa, manusia dapat berinteraksi dan saling berupaya untuk memahami. Kemudian, bahasa juga masuk ke dalam salah satu unsur kebudayaan. Nah, bahasa ini juga dapat membentuk suatu kebudayaan ataupun sebaliknya. Maka dari itu, terciptalah ragam bahasa yang ada di dunia ini. Oke teman-teman, kita lanjut ke pengertian bahasa Bali. Nah, bahasa Bali ini memiliki pengertian sebagai bahasa yang termasuk ke dalam kelompok Melayu Polinesia yang dituturkan oleh sekitar 3,3 juta jiwa hingga 2000, yang utamanya terkonsentrasi di Pulau Bali dan juga tersebar di Nusa Penida, Lombok bagian barat, Jawa bagian timur, Sumatera bagian selatan hingga Sulawesi. Nah, kebanyakan juga penutur bahasa Bali ini dapat menuturkan bahasa Indonesia loh teman-teman. Nah, katanya diperkirakan bahwa tahun 2011 terdapat kurang dari 1 juta orang yang masih menggunakan bahasa Bali sebagai bahasa utama mereka di Bali loh teman-teman. Kira-kira apa ya penyebab sehingga berkurangnya orang-orang yang menggunakan bahasa Bali sebagai bahasa utama mereka di Bali? Nah, kita sebagai warga Bali, tentunya sebagai umat Hindu, ada baiknya untuk melestarikan bahasa kita sendiri, terutama pada kehidupan sehari-hari loh teman-teman. Oke teman-teman, sebelum ke pembahasan aksara Bali, apakah kalian tahu apa itu aksara Bali? Oke teman-teman, nah sekarang kita akan masuk ke materi inti, yaitu membahas tentang aksara Bali. Nah, aksara Bali ini memiliki pengertian sebagai suatu huruf tradisional masyarakat Bali yang masih dipakai hingga kini loh teman-teman. Nah, pengertian aksara Bali ini dijelaskan dalam buku Modernisasi dan Pelestarian yang berjudul Perkembangan Metode dan Teknik Penulisan Aksara Bali. Nah, aksara Bali ini juga merupakan tanda atau lambang yang digunakan oleh orang Bali untuk menuliskan bahasa Bali. Biasanya, aksara Bali ini atau aksara kuno yang satu ini sering digunakan saat menulis lontar untuk keperluan keagamaan, sastra, sejarah, dan kalimat suci pada upacara umat Hindu. Nah, aksara Bali ini mirip dengan aksara Jawa. Nah, perbedaannya hanya terletak pada lekukan bentuk huruf. Nah, aksara Bali ini berjumlah 47 buah aksara yang 14 diantaranya merupakan huruf vokal atau aksara suara dan huruf konsonan atau aksara wianjana yang berjumlah 33 karakter. Namun, aksara wianjana yang biasa digunakan yaitu berjumlah 18 karakter. Oke teman-teman, jadi dalam aksara Bali ini terdapat 4 jenis aksara Bali. Untuk jenis yang pertama yaitu aksara Wurahastra. Nah, aksara Wurahastra ini terdiri dari 18 buah aksara, yakni Hane, Carake, Date, Sawale, Mage, Benge, Pejayetnya. Nah, ke-18 aksara tersebut merupakan konsonan. Adapun vokalnya diambil dari aksara Wisarga ditambah dengan pengangge. Nah, aksara suara tersebut adalah ulu, pepet, taleng, tedong, suku, dan juga taleng tedong. Nah, teman-teman dapat melihat dan memperhatikan gambar dari aksara Wurahastra yang sudah disediakan pada video. Oke, yang kedua yaitu aksara Swalalita. Nah, aksara Swalalita ini berjumlah 47 buah aksara yang terdiri dari aksara suara 14 buah dan aksara konsonan 33 buah. Adapun aksara suara sama dengan vokal yang terdiri dari A, I, U, E, A, I, O, A, U, Re, Ro,
le, dan le. Nah, sementara itu untuk aksara konsonannya dibagi lagi berdasarkan warga aksaranya, yaitu kantie, talawie, musdanye, dantie, dan ostie. Kemudian berdasarkan kesamaan-kesamaan bentuknya, aksara Bali juga dapat dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu bentuk pengawak, bentuk turunan, dan juga bentuk lambang. Jadi teman-teman juga dapat melihat contoh dari aksara swalelite yang sudah disediakan pada video ini. Oke, yang ketiga adalah aksara wijaksara. Nah, aksara wijaksara ini terdiri dari ongkara, ruabineda, triaksara, panca aksara, panca brahma, desaksara, catur dasa aksara, dan juga sodasak aksara. Nah, di samping aksara tersebut terdapat juga gabungan antara aksara-aksara wijaksara lainnya, yakni catur aksara, sodaksara, dan juga ekadaksara. Nah, teman-teman juga dapat melihat contoh gambar dari aksara wijaksara yang sudah disediakan pada video. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu aksara modra. Nah, aksara modra ini merupakan aksara yang paling sulit dibaca karena terdapat berbagai pengangge aksara atau seperti pipe. Nah, selain itu, aksara modra juga dilambangkan dengan gambar-gambar tertentu. Contoh aksara modra ada pada lontar kraka dan siwa grigo. Aksara modra ini juga dibagi menjadi 4 tipe, yaitu tipe utama, tipe aksara kotak, tipe lambang-lambang, dan juga tipe lain-lain. Oke teman-teman, untuk contoh gambar aksara modra juga teman-teman dapat melihat dan memperhatikan pada video dan sudah disediakan gambar dari aksara modra tersebut. Oke teman-teman, jadi berdasarkan kesamaan-kesamaan bentuknya, aksara Bali ini juga memiliki 3 bentuk, yaitu bentuk pengawak, bentuk turunan, dan juga bentuk lambang. Nah, untuk yang pertama yaitu bentuk pengawak. Nah, aksara bentuk pengawak ini merupakan aksara-aksara yang menjadi dasar dalam setiap menulis yang disebut juga sebagai aksara bentuk dasar. Nah, adapun aksara yang tergolong dalam aksara pengawak ini yaitu ka, kha, ga, ga, nga, ha. Kemudian ca, ca, ja, ja, nya, ya. Kemudian ca. Kemudian ta, tha, da, dha, na, ra, dan sa. Dan ta, tha, da, dha, na, la, dan sa. Dan yang terakhir pa, pa, ba, ba, ma, dan wa. Oke, untuk yang kedua yaitu ada bentuk turunan. Nah, bentuk turunan ini merupakan aksara Bali yang berasal dari bentuk pengawak yang bentuknya diturunkan atau diubah menjadi bentuk gantungan dan juga bentuk gempelan dan menjadi bentuk pengangge juga. Nah, bentuk turunan dapat dibagi 3, yaitu bentuk gantungan, bentuk gempelan, dan bentuk pengangge. Adapun gantungan aksara Bali dalam bentuk turunan yang pada saat pemakaiannya berada pada posisi gantungan atau bergantung. Sementara itu, gempelan merupakan bentuk turunan yang pada saat pemakaiannya berada pada posisi menempel atau gempelan pada bagian kanan aksara pengawak. Kemudian, aksara bentuk gempelan ini berjumlah 4 buah. Nah, yang terakhir ada pengangge. Nah, pengangge ini dibagi menjadi 3, yaitu pengangge suara, pengangge arda suara, dan juga pengangge aksara tenganan. Oke, yang terakhir yaitu ada bentuk lambang. Nah, bentuk lambang ini merupakan aksara yang digunakan sebagai tanda-tanda atau lambang-lambang seperti lambang bilangan atau tanda baca. Nah, bentuk lambang-lambang ini dibagi 2, yaitu sebagai tanda lambang bacaan dan juga sebagai tanda lambang bilangan. Adapun ciri-ciri aksara yang digunakan sebagai lambang bilangan adalah pada saat pemakaiannya diapit oleh cari siki. Oke teman-teman, materi yang terakhir yaitu angka aksara Bali. Nah, dalam menulis angka aksara Bali ini bisa menggunakan angka Bali. Angka Bali ini sama seperti aksara Jawa. Nah, kalau ingin menulis angka 10, maka cukup menulis angka 1 dan 0 menurut angka Bali. Begitu juga jika menulis angka Bali 25 dan lain sebagainya. Bila angka ditulis di tengah kalimat untuk membedakan angka dengan huruf, maka diwajibkan untuk menggunakan tanda cari di awal dan di akhir yang ditulis. Oke teman-teman, jadi sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman. Akhir kata, saya mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja.
Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan kita ketemu di lain waktu. Bye bye teman-teman.